Kalian pasti sering kan jajan di restoran kayak Gacoan, McD, atau Sushi Tei? Sadar nggak sih kalau biaya yang kalian bayar itu tuh udah include sama yang namanya pajak restoran? Tapi apa sih sebenarnya pajak restoran itu? Yuk kita kupas lebih jauh lagi soal pajak restoran. Stay tune ya! Oke, jadi untuk memulai usaha kuliner di DKI Jakarta memerlukan pemahaman tidak hanya soal rasa dan konsep, namun juga kewajiban perpajakan yang berlaku. Salah satu pajak yang penting diketahui adalah pajak restoran. Apa sih pajak restoran? Jadi, menurut Perda DKI Jakarta nomor 11 tahun 2011, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Nah, jadi di dalam harga struktur pembelian itu tuh udah termasuk ke pajak restoran, bukan PPN. Karena pajak ini tuh udah masuk ke dalam pajak daerah yang sudah dijelaskan dalam UU nomor 28 tahun 2009. Nah, pajak restoran ini tuh pajak daerah yang dikenakan atas penjualan makanan dan minuman di restoran dengan tarif maksimal biasanya itu 10% dari total transaksi, termasuk service charge jika ada. Nah, pajak ini tuh berbeda dengan PPN karena PPN ini tuh hanya dikenakan jika restoran sudah memenuhi kriteria tertentu. Jadi, siapa sih yang dikenakan pajak ini? Sesuai dengan Perda DKI Jakarta nomor 11 tahun 2011 yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli baik dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Selain itu ada juga yang tidak termasuk dalam objek pajak, yakni pelayanan yang disediakan restoran yang pengelolaannya tergabung atau menjadi satu manajemennya dengan sebuah hotel dan pelayanan yang disediakan oleh suatu restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari 200 juta per tahun. Nah, untuk subjeknya itu pembeli yang mendapatkan layanan, dan untuk wajib pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran tersebut. Nah, dalam hal ini, sebenarnya pemilik restoran tidak menanggung beban pajak restoran ini, tetapi hanya sebagai perantara yang menyetorkan pajak yang telah dibayar oleh konsumennya. Jadi, memahami pajak restoran penting agar pelaku usaha kuliner dapat menjalankan bisnis dengan patuh aturan, menghindari sanksi hukum, dan mengelola pembukuan dengan baik. Kepatuhan terhadap pajak juga membantu pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik yang memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat. Jadi, apa sih undang-undang atau dasar hukum yang mengatur mengenai pajak restoran? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau yang sering disebut dengan UU HKPD atau Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana UU ini tuh telah menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang sudah tidak berlaku. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengenai ketentuan umum pajak daerah dan juga retribusi daerah. Yang ketiga ada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu perubahan signifikan dalam peraturan ini adalah pengenalan mengenai pajak barang dan jasa tertentu yang menggantikan pajak restoran yang telah diatur pada peraturan sebelumnya, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran, di mana tarif PPJT makanan atau minuman sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan PPJT atas makanan dan atau minuman, yaitu jumlah yang diterima oleh penyedia makanan atau minuman. Apabila terdapat potongan harga atas transaksi penjualan, maka pengenaan PPJT makanan minuman adalah jumlah yang diterima oleh penyedia makanan atau minuman setelah dikurangi potongan harga. Jadi teman-teman, intinya adalah PPJT makanan dan minuman ini menggantikan pajak restoran. Seperti itu.
Teman-teman, kalian juga perlu tahu loh, ternyata ada juga yang tidak termasuk dalam objek PPJT makanan dan minuman. Nah, yang dikecualikan itu siapa aja sih? Yang pertama, ada penjual yang omsetnya kurang dari 45 juta per bulan. Tapi ingat ya, ini nggak berlaku untuk penjualan yang bersifat insidental. Yang kedua, ada toko swalayan yang menjual makanan atau minuman bukan sebagai satu-satunya fokus usaha. Selanjutnya, ada pabrik makanan dan minuman karena mereka bukan penyedia langsung ke konsumen akhir dalam bentuk sajian. Selanjutnya, ada penyedia layanan ruang tunggu bandara karena fokus usahanya adalah pelayanan penumpang, bukan jual makanan selapa. Jadi, sekarang kamu tahu ya, nggak semua penjual makanan itu dikenai PPJT. Yang penting, lihat dulu apakah ada layanan penyajian dan interaksi langsung dengan konsumen. Atau hanya penjualan biasa. Yuk, jadi warga negara yang cerdas dan taat pajak. Karena pajak kita untuk kita. Nah, setelah tahu apa itu pajak restoran, siapa aja yang wajib bayar, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara pelaporannya? Mulai dari cara ngitung, nyatetin, sampai store dan lapornya ke pemerintah. Ribet nggak? Tenang, kita bahas pelan-pelan dan dijamin pasti gampang. Sebagai contoh, sebuah restoran menjual makanan dengan harga 90.000 dan minuman 35.000. Restoran tersebut menetapkan service charge sebesar 5%. Maka perhitungan PB1-nya adalah total makanan 90.000 dan minuman 35.000, totalnya 125.000. Dan service charge-nya 5% dari 125.000 yaitu 6.250. Maka PB1-nya 125.000 ditambah service charge 6.250 dikali 10%, yaitu 13.125. Dan total yang harus customer bayar yaitu 144.375. Nah, pada saat menghitung pajak restoran bukan hanya dikenakan dari total makanan dan minuman saja ya, namun juga dari service charge yang diberikan oleh restoran. Setiap penjualan yang dilakukan restoran harus menambahkan dan memungut pajak restoran kepada customer. Dan setiap bulannya, restoran harus menyetorkan pajak tersebut ke UPPD atau Unit Pelayanan Pajak Daerah. Paling lambat penyetorannya yaitu tanggal 15 bulan selanjutnya. Tutorial pelaporan objek pajak restoran. Pertama, masuk ke akun pajak online. Lalu, pilih jenis objek pajak restoran. Klik tab pelaporan, lalu pilih nama objek pajak yang ingin dilapor. Jika sudah, klik tombol tambah. Lengkapi data yang dibutuhkan, tahun pajak, masa pajak, identitas, dan sebagainya. Baca syarat dan ketentuan. Jika sudah, checklist kotak persetujuan, lalu klik tombol simpan. Anda akan diarahkan ke halaman awal objek pajak. Klik tab pelaporan. Lalu, klik tombol kirim yang terletak di kolom keterangan untuk mengirim kode OTP. Klik menu pesan layanan pada kiri halaman dan salin kode OTP yang diterima. Kembali ke halaman pelaporan objek pajak. Lalu, klik tombol input kode verifikasi dan tempel kode OTP. Anda sudah berhasil melakukan pelaporan. Hai! Setelah Ardal membahas tentang regulasi yang digunakan, selanjutnya kita akan membahas tentang objek PPJT makan dan minuman. Objek PPJT makan dan minuman itu apa sih? Singkatnya, ini adalah penjualan, penyerahan, atau konsumsi atas barang dan jasa tertentu yang dikenai pada makanan dan minuman yang kalian pesan. Tapi, nggak semua tempat makan dan penyedia jasa makanan termasuk objek PPJT ya, hanya yang menyediakan layanan penyajian secara langsung, seperti restoran yang minimal punya meja, kursi, dan peralatan makanan dan minuman. Jadi, bukan cuma sekedar jualan makanan ya, tapi juga menyediakan tempat untuk dinikmati di lokasi. Yang kedua adalah boga dan catering yang melakukan semua proses penyediaan makanan, mulai dari penyiapan bahan baku, proses pembuatan, penyimpanan, hingga pengantaran ke lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Bahkan, meski tanpa petugas atau alat penyajian, selama proses itu dilakukan berdasarkan pesanan termasuk objek PPJT loh.
Teman-teman, kalau kamu sebagai wajib pajak tapi tidak melapor SPTPD atau surat pemberitahuan pajak daerah, atau tidak menyampaikan STPD, surat tagihan pajak daerah, kamu bisa dikenakan sanksi administratif sebesar 100.000 loh. Padahal ini bisa dihindari dengan melaporkan pajak dengan tepat waktu. Teman, setelah kita mempelajari banyak tentang PPJT restoran, kalian tahu nggak sih bahwa membayar pajak restoran itu juga punya banyak manfaat loh. Yang pertama, legalitas usaha jadi jelas. Yang kedua, kamu ikut bantu pembangunan daerah kayak jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Dan tentu saja, bikin usahamu makin dipercaya pelanggan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala terkait pemungutan pajak restoran. Apa aja sih kendalanya dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama, terkait kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Banyak sekali restoran yang tidak mendaftarkan usaha atau tidak jujur dalam pelaporan omsetnya. Yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan edukasi serta insentif bagi mereka yang patuh dan juga menegakkan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak mematuhi. Yang kedua, yaitu masalah mengenai pengawasan yang lemah. Pengawasan dari pemerintah masih manual, belum adanya teknologi yang digunakan. Lalu solusinya adalah dengan menggunakan sistem digital seperti tapping box dan juga meningkatkan kapasitas pengawasan dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, mengenai sistem yang tidak terintegrasi. Data POS restoran tidak terhubung dengan sistem perpajakan daerah. Lalu yang harus dilakukan adalah dengan mewajibkan integrasi POS dengan sistem pajak daerah untuk melakukan transparansi transaksi. Selanjutnya, tips praktis untuk pemilik usaha kuliner dalam mengelola PPJT restoran. Yang pertama, dengan selalu menyimpan struk, nota, atau bukti transaksi penjualan secara rapi yang berguna untuk keperluan pembukuan, rekonsiliasi, dan pelaporan pajak. Selain itu, juga dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran harian agar keuangan usaha tetap terpantau dan mudah diaudit. Yang kedua, menggunakan software point of sale atau POS yang bisa hitung pajak otomatis, sehingga akan mengurangi resiko kesalahan dan mempercepat proses administrasi. Contoh aplikasi POS yang bisa digunakan antara lain ESB POS, Moka, atau aplikasi kasir lainnya yang mendukung fitur pajak dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, dengan berkonsultasi dengan Dinas Pajak Daerah atau KP2KP setempat, di mana mereka bisa memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban pajak, serta membantu pemilik usaha dalam memahami peraturan pajak daerah yang berlaku.